Shalom sahabat Kenapa? Alpetra Ministry. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Berjumpa kembali bersama kami tentunya di Alpetra Ministry Channel yang senantiasa memberikan Anda wawasan kekristenan sehingga dengan demikian iman kita bisa menjadi kuat. Dan tanpa berlama-lama kita akan langsung saja menyapa Saya cuma berkat semua pemirsa Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Bang Heri. Shalom Bang. Shalom Kang Alfa. Sahabat Alpetra dimanapun kita jumpa lagi nih untuk melanjutkan serial tentang sejarah gereja ya. Setidaknya ada peristiwa nyata tumbuh kembang gereja Tuhan ya setelah Yerusalem dan sampai saat ini. Sehat sahabat Alpetra, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi. Shalom. Shalom. Iya Bang. Kayaknya Abang semangat nih. Padahal ini hari Minggu ya Bang, tanggal 20 Oktober. Dan selamat ya Bang untuk pemimpin kita yang baru, presiden kita dan wakil presiden kita yang baru, Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Raka Buming Raka. Tentunya kita berharap mereka menjadi pemimpin yang sehat dan bisa melewati berbagai tantangan. Baik. Amin. Harapan kita juga dia nanti membantu gereja ya Bang. Supaya kita semakin nyaman dalam beribadah. Betul. Iya. Ya, tapi kita nggak ngomongin itu ya Bang. Kita ngomongin tentang sejarah gereja lagi nih. Kita sekarang udah nyampe ke Indonesia. Dan kalau Sobat Alpetra belum nonton, bisa nonton sejarah gereja yang seri pertama dan juga sejarah gereja Asia ya. Nah Bang, kalau di sejarah gereja Indonesia ini tentunya nggak lepas dari penjajahan ya Bang. Karena ini yang pertama ini juga menjadi bumerang juga atau menjadi apa ya, menjadi batu sandungan. Karena pernah disinggung di episode sebelumnya oleh Abang bahwa kita mematahkan bukan agama penjajah, tetapi ada sekarang yang bilang ini kamuflase katanya. Jadi kamuflase itu VOC itu datang menjajah, Belanda itu datang, mereka menjadi seperti penjajah lah gitu, para misionaris itu. Dan yang kedua, mereka juga berpura-pura katanya gitu ya, dalam tanda kutip, menjadi seperti rakyat Indonesia gitu. Mereka belajar budaya Indonesia. Nah itu mereka jadi seperti orang Indonesia katanya. Itu gimana Bang tanggapan Bang? Ya, sahabat Alpetra, kita melihat memang seringkali klaim Kristen muncul di Indonesia karena koloni ya, atau jajahan dari penjajah, entah itu Belanda, Portugis, Inggris ya, atau Jepang, khususnya di Eropa lah ya, mewarnai datangnya penjajah mengambil rempah-rempah atau berkuasa ya, sehingga bersamaan juga mengkristenkan, dan terlihat dari bangunan kolonial ya, tempat ibadah atau gereja, mulai dari dalam dan di luarnya, semua tekstur atau konstruksi sampai kepada warna peribadatannya barat. Dan asumsi dari para generasi sekarang, kekristenan itu dari barat ya, padahal ada dari timur ya, padahal ada dari Asia ya, seperti yang kami diskusikan dan saya uraikan tentang perkembangan gereja mulai dari Yerusalem sampai ke Asia, khususnya Indonesia. Nah, tapi yang sering kali diwarnai dengan koloni Belanda dan lain sebagainya, sehingga
kekristenan di Indonesia dinilai sebagai hal yang tidak memungkinkan ya dapat memberikan kepada budaya ya Indonesia. Tapi nyatanya kan kita lihat dari sudut keagamaan budaya Baratnya masuk ya. Tapi kalau kita lihat juga dari sisi perkembangan kekristenan di Indonesia, mulai dengan munculnya pribumi ya, seperti kayak di Sadrak ya, pernah dengar Kang Alfa ya, warna nasionalismenya atau pribuminya juga nampak di sana ya, karena ada yang dipertahankan oleh tradisi pribumi yang kuat. Contohnya tokoh seperti Yai Sadrak ya, ada juga tokoh-tokoh lainnya yang kita lihat sampai saat ini ya, budaya-budaya itu memang kalau perkembangannya ada dari unsur kolonial dan juga dari Zending ya. Zending itu utusan penginjilan atau juga dari barat ke Indonesia seperti Nomensen ke Sumatera Utara dan lain sebagainya. Itu kan apa? Iya Bang, di video sebelumnya juga kita udah menyinggung ya bahwa pada tahun 1511 ya, abad 6 atau abad 7 itu kan Portugis yang pertama kali datang, dan Abang juga pernah nyinggung bahwa ada kaum Nestorian ya Bang, yang pertama kali datang itu ke Pancur, Sumatera Utara. Nah itu Bang, bisa dijelaskan lagi Bang? Ya, sahabat Alpetra, waktu kekristenan di 3 abad pertama muncullah seorang Nestorius ya, atau Nestorinus ya, yang menggagas tentang Yesus ya, atau pribadi yang kedua ini, dan juga ramai diperdebatkan sehingga muncul juga kanseli-kanseli ya. Bahkan dianggap sebagai bidah karena memandang natur Yesus baik ilahi maupun insaninya pada saat yang berbeda atau tidak dipandang sama atau menyatu. Tapi mungkin itulah pandangan setelah murid-murid atau rasul-rasul tidak lagi di dunia ya. Tapi setidaknya setelah beliau meninggal ya, muncullah kelompok Nestorian ya, yang mengambil nama Nestorius ini ya, atau seorang uskup. Dan sampai ke Sumatera, khususnya di Barus, dulu namanya Pansur. Terbukti dengan adanya monumen, adanya rekam jejak berupa gereja ya, fondasi atau batu, dan juga tulisan bahwa kekristenan sudah nampak di kota itu. Ada banyak yang mengakui, ada banyak yang tidak ya. Misalnya Muller Kruger ya, sekalipun dia hanya tahu sebatas kekristenan kolonial ya, di abad-abad belasan masuk ke Indonesia lewat bukunya tahun 1958. Saya kira itu buku perdana ya, oleh sejarawan seperti Muller Kruger. Tapi ada cendekiawan lain menyebut bahwa itu datang dari seorang Romo ya, Rahmat Subagia, namanya Baker ya, tapi memakai nama Indonesia. Bagian seperti itu. Nah, beliau mengatakan dalam kutipan dari seorang historian bernama John Calvert, buku Bagia ini berjudul Gereja Kristen Tertua di Indonesia tahun 69 ya. Di sana dikatakan ada gereja di abad ke-7 hasil dari penginjilan kelompok Nestorian yang disebut dengan gereja Nestorian. Jadi berkembang ya. Tadi bukunya Muller tentang sejarah Indonesia tahun 1959, sekarang pemikiran dari
Subagio tadi ya, dengan memakai nama Indonesia. Sebenarnya dia orang dari Ordo Serikat Jesuit ya, mengatakan demikian. Nah, lalu di era modern Van den Ende tidak merasa yakin atau mungkin ragu kalau itu seorang historian dari Belanda ya, pernah mengajar di Indonesia juga atau juga di Indonesia Timur tentang sejarah gereja, Ragi Carita, ya, lalu buku Harta dalam Bencana, tulisan-tulisan beliau. Tapi hanya mengumpulkan data saja bahwa pernah ada sejarawan mengatakan kekristenan perdana dari pengaruh gereja Nestorian yang datang ke Indonesia. Kalau saya pribadi saya lebih setuju iya ya. Jadi bukan dari kelompok lain kekristenan perdana ya, tapi juga dari gereja Nestorian yang masuk ke Indonesia. Begitu sahabat Alpetra. Ya Bang, karena ada klaim kan sebetulnya yang pertama masuk itu dari gereja Roma Katolik ya. Karena tadi seperti Abang bilang ada uskup dari Serikat Jesuit itu misalnya gitu. Terus juga melihat Portugis atau Spanyol itu kan kebanyakan Katolik gitu. Tetapi dari sini udah jelas tidak demikian ya Bang. Justru yang pertama datang itu aliran yang pertama datang itu mungkin Protestan ya Bang. Calvinis, Lutheran gitu. Iya, kalau Lutheran, Calvinis kan baru muncul di abad ke-16, 17 ya, setelah Lutheran, lalu Calvin dan Zwingli. Sementara Nestorian di abad ketiga sudah ada atas nama pribadinya, lalu pengikutnya di abad kelima mulai memperkenalkan ke berbagai tempat. Saya kira tidak hanya Indonesia ya, tadi disebut Barus, tapi juga ke India atau juga ke daerah Asia Tengah ya, seperti Hongkong ya, dan juga tempat-tempat yang lain. Mungkin pengaruh dari amanat agung Tuhan ya. Sekalipun kalau kita lihat cerita tentang beliau, Nestorius ini, ada sedikit yang berbeda dengan yang Alkitab ajarkan tentang pribadi Yesus ya. Oh gitu. Seperti dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah sejarahnya. Nah ini Bang, bicara tentang tadi Abang Nestorian dan sebagainya itu, ini kita mau tanya juga Bang, itu kalau pietisme atau revivalisme itu masuk juga nggak tuh Bang ke Indonesia? Iya, masuk lewat datangnya koloni tadi ya. Iya. Misalkan Belanda ya, lewat lembaganya VOC, lewat usaha untuk berdagang dan juga usaha untuk menguasai ya. Lalu kepercayaan mereka dari reform ya, ketika mereka masuk ke Indonesia, reform sudah berkembang ya. Dan juga belum reform atau sebelum Zwingli ya, atau bahkan sebelum Lutheran sudah ada kelompok pietis ya, yang artinya menekankan tentang moral, spiritual dan lain sebagainya. Dan tidak hanya pietis ya, ada juga kelompok Jigjaw, Braden ya, banyak ya di abad 11 yang juga dijelaskan oleh banyak historian siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang mencoba dengan komunitasnya berbeda dengan gereja-gereja yang sangat kuat seperti Katolik ya. Sekalipun di tahun 1054 sudah ada Ortodok yang berani memisahkan ya, memisahkan dari Katolik, memisahkan dari Roma Katolik ya, kelompok Ortodok. Makanya sebenarnya Paus itu ada Paus Roma, ada Paus Ortodok juga ya, cuma lebih terkenal Paus di Roma ya.
Ada 2. Seperti itu. Tapi hubungannya ke Indonesia, karena jending tetap ada atau pemutusan, baik dari kepausan atau dari Roma Katolik ya, dan juga ada dari Protestan atau Reform atau Lutheran ya, misalkan ke Sumatera Utara ya, lalu juga dari Katolik ke Indonesia bagian timur ya, dan ada juga ke tengah dan lain sebagainya. Jadi perkembangannya memang nyata ya. Gereja secara sederhana supaya sahabat Alpetra bisa melek atau sadar ya perkembangan gereja hingga saat ini ya, seperti itu. Hanya perlu kita ketahui kelompok-kelompok yang memang besar sampai fenomenal itu dan pengaruhnya ke Indonesia ketika koloni berdatangan ke Indonesia. Jadi selain berdagang atau divide et impera, ada juga bukan mengkristenkan, tapi karena kita ini jajahan dan koloni itu punya kuasa, ya diajak untuk berdoa ya dengan cara melipat tangan, diajak untuk bernyanyi, ya. Diajak untuk ikut dalam kebaktian atau ibadah tradisi Barat ya, agamanya atau keimanannya. Jadi ada yang ikut, ada yang enggak ya. Ya kalau enggak ikut ditegur ya, bahkan nggak dikasih makan atau mungkin ya. Jadi itu pengaruh ya sahabat Alpetra ya, secara sederhana di sana. Iya Bang, itu nah ini Bang, kalau menyinggung VOC ya Bang ya. Sebetulnya VOC itu waktu itu tuh menguntungkan bagi Zending ya, atau merugikan sebetulnya Bang mereka terhadap kabaran Injil? Setahu saya VOC memang murni untuk berdagang atau murni untuk menguasai ya, atau memonopoli ya, dengan konsep divide et impera itu ya, seperti itu. Apalagi mereka diperkuat dengan amunisi, kekuasaan disertai dengan militernya ya, dari Portugis sebelum Belanda datang ya, dari juga Inggris ya. Nah, tapi tradisi keagamaan atau kekristenan sudah kuat di dalam diri mereka yang menguasai secara politik negeri kita ya, atau nenek moyang kita. Karena melekat ya diajak ya, bukan unsur kekristenan seperti itu, atau mungkin dilihat ya seperti itu. Masa mereka nggak bawa Alkitab? Mereka orang Kristen dari awal loh, ya sejak era reformis ya, atau kekristenan di Eropa pasca keluar dari Katolik ya, diajak bernyanyi dan lain sebagainya. Jadi nggak ada kaitannya menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, tapi ada yang menyebut terlihat dari pernyataan mereka bahwa kekristenan karena penjajah, kekristenan karena dikristenkan nenek moyang, misalnya Indonesia Timur ya terbukti, lalu juga di Sumatera terbukti ya. Padahal tidak ada. Saya sih lebih setuju dari pendapat sejarawan, tidak ada upaya menguntungkan VOC lalu hubungan dengan kekristenan dan mengkristenkan ya. Tidak ada. Mungkin, saya tidak pernah membaca ke sana ya. Dan juga kalau kita baca dari sejarah juga VOC itu ya VOC ya Bang ya. Sedangkan misionaris itu ya misionaris gitu. Iya. Motifnya menguasai. Dua hal berbeda ya. Sumber daya alam ya, lalu dijual dan menguntungkan buat mereka ya. Karena gini juga ya, kalau kita baca di buku itu ya,
bahkan banyak Zending atau para misionaris itu merasa mereka dipersulit oleh VOC ya, karena VOC mempunyai kepentingan untuk menguasai, mengambil rempah misalnya. Iya. Itu dipersulit atau diperhambat ya, seperti itu. Iya, diperhambat gitu. Saya nggak tahu sampai menimbulkan kekerasan dan lain sebagainya. Iya. Saya tidak ya, saya belum pernah temukan dalam bacaan itu ya. Nah, tapi herannya di generasi sekarang membaca perkembangan kekristenan itu, apalagi mereka yang bukan Kristen atau yang banting setir ke lainnya, mengatakan dari koloni ya, lalu dipaksa. Iya, padahal kan nggak gitu. Ya, atau dikristenkan. Padahal tidak seperti itu ya. Iya. Tidak seperti itu. Yang apa katakan mungkin dihambat juga. Jadi yang dari Jerman, dari Belanda, Inggris, ya, baik itu juga Serikat Jesuit yang datang ke Indonesia Timur seperti Flores, ya, Kupang, yang banyak dari Katolik ya, seperti itu. Hambatan-hambatannya ada ya dari mereka juga. Iya. Karena kalau bicara gitu juga ya Bang, rasa-rasanya di gereja nggak ada peninggalan VOC di liturgi atau di tata ibadah gitu ya Bang. Nah itu gimana tuh Bang? Apalagi di Jakarta banyak gereja-gereja tua dengan ornamen dan bangunan di era koloni ya. Tidak ada terkait dengan VOC di sana ya. Ada. Yang ada kuburan pendetanya, ya. Yang ada alat musik, orgel pipa ya. Yang masih bertahan juga ya di gereja yang ada di kota ya. Di Jakarta, di kota ya, Beos seperti itu. Atau di Semarang di gereja Belenduk ya, sahabat tahu, atau di tempat lainnya lah ya, yang ornamen dan konstruksinya tua ya, dan lain sebagainya. Betul, Bang. Tapi tidak ada nuansa material atau juga tulisan yang menyebutkan intervensi VOC dan lain sebagainya. Iya, nggak ada. Ya, tidak ada ya. Murni memang mereka datang menginjili ya, datang memperkenalkan Kristus kepada warga negara Indonesia atau masyarakat Indonesia, leluhur kita lah, ya, seperti itu. Nah, iya Bang. Nah kita lanjut nih Bang. Sebenarnya ya Bang, gereja Indonesia itu adalah katanya gereja-gereja Barat gitu Bang, dalam arti secara fisik maupun secara rohani gitu. Tapi tadi Abang di awal kan bilang kita sebetulnya nggak Barat dan Timur ya, tapi justru dari Timur juga gitu Bang. Nah ini gimana Bang sebenarnya? Ya berdasarkan perkembangannya ya, syukur perkembangan Injil sampai ke Indonesia dan bukti amanat agung. Jadi kalau ada yang bilang amanat agung Tuhan Yesus itu meresahkan ya bagi orang di generasi sekarang ya, khususnya saudara-saudara yang ada di sebelah kita itu sampai mempersoalkan, ya itulah bukti Alkitab dalam firman Allah ada perintah untuk memperkenalkan kabar baik itu. Nah, iya, dan sejarah membuktikan ada gereja sepanjang abad di Asia, Indonesia, tadi disebut di Barus, ya Sumatera Utara, di India, gereja Thomas atau Mar bahasa India ya, bahasa Tamil atau bahasa India, ya Mar Thoma, gereja Thomas, ya di Syria juga ada murid Yesus yang sekarang Suria ya, Bartolomeus. Bahkan kalau kita lihat di Lebanon juga ada bukti. Nah, jadi artinya apa? Amanat agung itu. Nah, saya melihat bahwa bukti Alkitab itu firman Allah dan isinya kabar baik,
ya sepanjang generasi harus mendengar kabar baik itu, dan kabar baik harus diberitakan, yaitu Yesus yang mati dan bangkit sesuai dengan kitab suci. Dan Yesus yang mati dan bangkit sesuai kitab suci itu harus didengar sepanjang generasi sampai nanti kiamat ya, atau berakhir dunia ini. Iya, betul. Jadi baik Asia, baik Eropa ya, atau Afrika ya, 6 benua ini yang dulunya mungkin hanya 2 benua atau 1 benua, tapi karena perkembangan bumi yang berputar terus, akhirnya sekarang udah 6 benua ya. Ya, sampai ke ujung bumi, artinya sampai pemberitaan itu akhir dunia ya, berakhir nanti mau tidak mau ya. Iya, Bang. Begitu sahabat Alpetra. Nah, ini menarik lagi nih Bang jadinya ya kalau kayak gitu nih Bang. Ini jadi tadi kan di awal juga Bang udah sebutin sih bahwa di Indonesia sendiri banyak tokoh, misalnya kayak Sadrak gitu. Yang ini. Nah, jadi pertanyaannya Bang, kalau gitu bagaimana dengan pendapat ada yang bilang bahwa kalau masuk Kristen itu meninggalkan budaya sendiri gitu katanya. Misalnya mungkin di Batak gitu, oh ulos itu nggak boleh, itu apa gitu, nggak boleh misalnya. Terus kalau misalnya di Sunda gitu, kan kalau mau bertani itu ada satu ritual-ritual tertentu, oh itu nggak boleh, kan nggak boleh diganti gitu. Itu jadi seolah-olah Kristen itu adatnya Barat gitu, ngikutin adat istiadat Barat gitu, dan meninggalkan budaya sendiri gitu ketika masuk Kristen. Nah ini gimana Bang? Ya, saya sih lebih setuju budaya itu diterima ya, bahkan dilestarikan, tapi dengan cara, dengan bijaksana, karena ada budaya yang memang mengandung okultisme ya, atau budaya yang mengandung dengan melibatkan kuasa kegelapan. Setelah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, melihat ada sesuatu yang berbeda. Kok dia ngomong sendiri? Terus orang bilang, enggak, dia sedang ngomong dengan nenek moyang kita. Kan nggak mungkin kan? Iya. Gitu ya. Apalagi dalam budaya Sunda juga sering kita temukan begitu ya, Kang Alpa ya. Iya. Nah, dalam budaya Batak juga. Ya, saya menyambut baik kalau kebudayaan harus dilestarikan. Tapi kebudayaan yang seperti apa? Hubungan dengan orang tua itu lestarikan, bahasa itu lestarikan. Nah, iya kan? Tidak hanya menyangkut kepercayaan, tapi juga menyangkut tata krama. Sebagaimana patutnya, pantasnya, ya, termasuk pekerjaan juga, budaya. Termasuk juga alat-alat yang digunakan untuk beraktivitas. Ya gunakan aja. Kalau dalam tradisi budaya kita orang Indonesia makan itu dengan tangan, ya ngapain pakai sendok? Oh, kita pernah didatangi oleh kolonial harus pakai sendok, kan begitu kan? Iya. Nah, jadi buat saya atau sahabat Alpeta perlu kita ketahui, ya kita lestarikan aja. Ya, lestarikan seperti itu. Budaya orang Yahudi seperti apa dilestarikan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Misalkan Petrus waktu di Yope dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, 11 ya. Dia melihat penglihatan ada babi kecap. Dia bertahan betul. Menyatakan haram ya, tapi dijelasin oleh Paulus di sidang Yerusalem, bukan itu poinnya ya, haram atau tidak haram ya, sementara sudah tidak ada lagi konsep haram tidak haram dalam Yesus. Begitu juga kita melihat kebudayaan kita secara lokal di Indonesia, sahabat Alpetra ya. Kalau memang kita bersalaman dengan saudara atau keluarga atau orang tua dengan salam hangat ya, seperti orang Kupang, hidung ketemu hidung, diikuti saja ya kan? Tidak ada unsur lain di sana, tapi tradisi itu dipertahankan.
Nah, kecuali mengandung magis, mengandung tentang black magic ya, yang katanya tidak make sense ya, tidak masuk akal lah, itu tidak pelajaran lah ya. Iyalah. Seperti ya, tapi itu kan budaya. Kenapa budaya? Bang Heri, ya budaya itu sudah terhisap dan tidak memuliakan Tuhan. Kata Tuhan, jangan ada padamu Allah lain ya. Ya carilah yang memang budaya itu bisa dilestarikan. Nah, dilestarikannya itu seperti itu. Nah, iya Bang. Soalnya ini juga harus diperhatikan juga ya buat yang mengklaim bahwa kalau masuk Kristen itu jadi budayanya nggak dipakai, itu tidak benar sama sekali ya. Termasuk dalam berpakaian juga ya Bang. Misalnya di beberapa gereja, beberapa tempat katanya kalau masuk gereja harus pakainya kayak mau ke pesta dong, pakai jas, pakai ini gitu. Itu kayak dandan orang barat. Enggak juga ya kan, kita malah yang pakai kebaya ya pakai kebaya aja, nggak masalah gitu. Yang dari bahasa tadi Abang bilang di HKBP pakai bahasa daerah ya Bang ya, ada ibadahnya bahasa daerah kan, pakai bahasa daerah ya. Iya, di GKJW misalnya ya, maaf nih menyebutkan nama nama denominasi ya. Daerah juga ya. Ya, tapi ini sebagai contoh aja bahwa tidak ditinggalkan sama sekali. Ya, menjadi Kristen yang berubah itu lahir barunya ya Bang. Bukan berubah dari pakai tangan kata Abang tadi jadi pakai sendok, garpu, pakai pisau sama garpu. Iya. Saya sih sampai sekarang lebih senang makan itu pakai tangan ya. Iya Bang, enak. Tapi ngeliwat ya Bang. Wah, ngeliwat tuh pakai tangan. Oh iya, ngeliwat. Iya. Itu kan budaya Sunda ya. Iya. Masa? Sekalipun saya sudah hidup di generasi sekarang, tapi lebih senang makan itu pakai tangan. Iya. Nikmatnya di sana. Enak itu ya Bang ya. Aduh. Iya, kalau pakai garpu, sendok, atau pisau kan budaya Eropa. Iya, dan kita nggak begitu juga ya Bang. Apa yang salah di sana? Tidak yang salah ya. Nah itu Bang tadi. Jadi, aduh. Terus saya ke rumah Bang Heri. Sampai rumah Bang Heri. Oh, harus makannya pakai sendok, makannya pakai garpu. Enggak. Sahabat Rapetra, saya ceritakan dengan sungguh-sungguh ketika kami bermain, malah saya nginep di rumah Abang. Iya. Orang tua Bang Heri pun bebas. Makannya mau pakai tangan kayak saja pakai kaki. Iya. Gitu ya. Itu menarik banget gitu. Jadi tidak sama sekali ya Bang. Jadi kalau ada gereja yang menolak adat istiadat, jadinya nanti jadi sebuah keberatan ya Bang ya. Kalau ada gereja yang nolak gitu. Tapi gimana Bang kalau menurut Abang Bang, kalau ada gereja yang menolak gitu adat istiadat atau budaya gitu? Ada. Ya, saya kira kenapa demikian, karena minimlah pemahamannya terhadap Alkitab ya, seperti itu. Terus saya kira juga mungkin terlalu memisahkan dengan dunia, sehingga dianggap kegelapan, dianggap menyesatkan atau dinilai sebagai iblis ya, setan. Jangan intervensi ya, padahal tidak ya, tidak ada kaitannya di sana. Kecuali kalau memang sudah berhubungan dengan hal yang magis, ya. Apakah dengan ulos itu berhubungan dengan magis atau selendang? Karena setiap budaya di Indonesia atau daerah atau suku ada kaitannya dengan selendang ya, selempang. Kalau bahasa Sunda apa? Salempang ya. Selendang juga ya. Selendang aja. Juga. Ya, selendang lah. Karena coraknya ya atau kekasannya. Iya. Jadi jangan dianggap sebagai magis atau intervensi. Cara membuatnya yaitu dengan tradisi okultisme, eksorsim melibatkan yang kemarin kita sedang bahas ya, atau
dengan melibatkan sehingga cantik, indah, ada ritualnya. Ya nggak begitulah, nggak ada itu. Ya, seperti itu. Apalagi kita sudah hidup dalam Yesus. Kalau memang itu ada, tetap nggak ada transfer. Ya, kalau transfer ya cara kita berpikir saja yang terlalu kecil, bahwa itu menyesatkan dan okultisme ya. Padahal tidak ya. Begitu sahabat Petra. Nah, Bang, kita kembali lagi nih, Bang. Jadi gereja-gereja di Indonesia itu, Bang, terlepas dari kontradiksi ya atau kontroversi antara budaya dan gereja yang berbau barat gitu. Nah, ini Bang, ada nggak Bang pengaruh Aufklärung di Indonesia, Bang? Ya, Aufklärung itu kan di Eropa ya. Dalam bahasa Jerman, Aufklärung kan pencerahan ya, atau enlightenment ya. Nah, itu. Dan juga disebut sebagai revitalism ya, atau Aufklärung tadi ya. Bersamaan juga sebelum munculnya masa-masa reformis ya, tapi sudah ada ciri-ciri perubahan seperti itu. Hubungan dengan kekristenan ada karena sudah dinilai atau dianggap sebagai yang tidak memberikan banyak solusi, ditambah lagi filsuf-filsuf modern mulai dari konsep rasionalisme yang digagas oleh René Descartes ya, Spinoza, gagasan-gagasannya itu sudah tidak lagi menempatkan Tuhan punya pengaruh. Jadi harus kembali lagi ke masa dulu yang menekankan tentang manusia atau humanisme. Renaissance lah, lalu bertolak dari itu lahirlah pencerahan atau kekristenan mulai dianggap tidak menjawab kebutuhan. Saya ulangi nih ya, sahabat Petra, di era itu kekristenan tidak lagi menjawab kebutuhan manusia. Manusia bisa survive, manusia bisa bertahan apabila sakit. Manusia tidak lagi berdoa, tapi bisa meramu obat. Nah, itu salah satu perubahan atau pengaruh rasionalisme, pengaruh Aufklärung tadi, pengaruh revitalisme tadi ya, sahabat Alpetra, di era itu. Dan akhirnya yang dulu orang bergumul tentang teologi, tentang spiritualitas, akhirnya ditinggalkan. Mereka yang dulu ada di dalam gereja bergumul, bernyanyi, Bible study, ditinggalkan. Bahkan David Hume mengatakan, lalu dikembangkan oleh Albert Nietzsche, God is dead, Tuhan itu sudah mati. Agama itu konyol menurut mereka ya. Keyakinan itu kekonyolan ya. Cara berpikir yang buta ya, yang tidak memberikan kehidupan yang baru. Nah, itu sebabnya siapa yang bisa memberikan kehidupan baru, yaitu manusia sendiri. Muncullah Aufklärung. Nah, tadi Kang Alfa mengatakan, apakah ini bisa berpengaruh ke Indonesia ya, seperti itu. Nah, sejak dari datangnya kolonial ya, atau penjajah ke Indonesia, ada dari sudut tadi monopoli tadi ya, monopoli itu kan bagian dari Aufklärung tadi ya, menguasai ya yang kecil, kapitalis gitu ya, dan juga kehidupan yang materialis, kehidupan yang hedonis ya. Dan terbukti juga sekalipun mereka Kristen dari Eropa, mereka juga melakukan pemerkosaan terhadap pribumi ya, hasil dari sejarawan di buku-bukunya ya. Baik itu Inggris, Belanda. Makanya waktu di era Jokowi mereka minta maaf
ya, bahkan memberikan apa? Bahkan kepada gereja loh, gereja-gereja yang berpengaruh dengan jending ya, diberikan donasi ya. Ini nih sekian mata uang Eropa itu, mata uang euro ya, sekian itu ya. Ya tapi nggak tahu ya kalau disalahgunakan juga. Bukan dibagi-bagi ya. Begitu sahabat Alkitab ya. Pengaruhnya ada ya. Tadi mau monopoli masuknya FK Larung itu. Pengaruhnya ada tadi juga dengan kehidupan hedonisnya, materialisnya, kapitalisnya ya. Ada ya. Kompleks. Nampak sekalipun mereka mungkin Kristen tapi sudah rasionalis, atau mungkin juga tidak Kristen atau sudah nampak agnostiknya ya. Begitu teman-teman, sahabat Alpetra. Kita ini di Indonesia ini lebih berpengaruh sama gereja-gereja Indonesia umumnya ya, berpengaruh sama Calvinis gitu Bang. Nah itu gimana Bang? Kan sedangkan tadi Abang di awal bilang menyetujui bahwa di Indonesia itu yang pertama itu Protestan ya Bang ya, Lutheran dan Calvinis kan. Nah ini gereja di Indonesia ini semuanya waktu zaman VOC ya Bang ya, waktu zaman awal itu, betulkah Calvinis yang lebih mendominasi dibanding yang lain? Di sekarang ya mungkin Calvinis ya, gereja-gereja pengaruh dari barat ya, bercorak Lutheran, Calvinis ya, seperti itu. Kalau dari sudut dominannya ya Roma Katolik juga menguasai juga di Indonesia ya, dan cukup dominasinya ya. Jadi pengaruh jending itu baik dari Roma Katolik, baik dari Lutheran ya, Roma Katolik dengan misi dari Serikat Jesuit atau dari ordo lainnya ya, selain dari Fransiskan ya, dari Serikat Jesuit ya, dan ordo-ordo lainnya juga banyak memberi pengaruh sehingga berdiri gereja-gereja Katolik ya, khususnya di Indonesia Timur ya. Begitu juga dari Calvin ya, Lutheran ya, bahkan ada sekolah-sekolahnya, sekolah atau seminari-seminarinya ya, tidak hanya Katolik dan juga dari Protestan seminari-seminarinya. Nah, sejauh ini saya melihat sih adanya keseimbangan ya, keseimbangan. Tapi kalau beberapa waktu lalu saya melihat gereja-gereja karismatik ya lebih mendominasi dari segi kuantitas atau jumlah ya. Kalau dulu gereja-gereja Lutheran bisa banyak umat atau jemaat ya, tapi mungkin kesininya banyak yang banting setir ke karismatik. Mungkin dilihat dari kesembuhan, dilihat dari upaya kesuksesan atau pengaruh khotbah yang sangat moderat, tarik perhatian dan lain sebagainya. Seperti iya Bang. Nah kalau tadi Abang bilang ada karismatik, berarti ada Protestan. Sebetulnya Bang di Indonesia itu setelah zaman VOC itu ya Bang ya, kan itu udah pasti yang gereja-gereja Reform atau gereja yang Calvinis gitu, Protestan, Lutheran. Sedangkan gereja karismatik, Pantekosta, aliran-aliran seperti itu masuknya itu apakah juga waktu awal itu pakai misionarisnya gitu Bang, atau gimana Bang? Oh iya, ada misionaris-misionaris ya yang masuk ke Indonesia, baik dari kelompok tadi yang Kang Alfa sebut ya. Bahkan Pentakosta itu sudah masuk pertama kali di Jawa ya, di Temanggung. Dan di desa apa gitu ya, seperti itu. Kalau karismatik kan belakangan ini aja ya, di abad 19 setelah Pentakosta ya, atau di abad memasuki abad 19 ya setelah Pentakosta.
Nah, tapi kalau untuk Lutheran dan juga Calvin ya, memang sampai Baptis ya, Metodis. Oh iya, Baptis, betul. Masuk ke Indonesia ya. Gitu aliran ya. Sudah masuk ke Indonesia. HKBP yang juga coraknya Lutheran sudah masuk di Sumatera ya, atau di Tarutung ya. Pertama gereja HKBP tahun 1880-an, bukti bahwa memang sudah ada berdasarkan warnanya ya, Lutheran, Calvin, ya GKI kan Calvin ya, atau GKB juga Calvin ya, dan juga di Indonesia ada Baptis ya, Baptis Utara, Baptis Selatan ya, Lutheran, Southern itu Amerika, Kanada atau Australia ya, seperti itu. Tapi Baptis ya, karena kelompok Baptis ini mengklaim coraknya sudah dari Yohanes Pembaptis ya, atau gereja perdana seperti itu. Kalau Lutheran kan abad pertengahan atau 15-17 ya, lalu diikuti Calvin, diikuti Metodis ya, diikuti Pentakosta. Tapi Pentakosta juga mengklaim sudah lebih lama ya, sudah lebih lama. Yaitu ketika Tertullianus yang pernah berbahasa roh ya, dia pengaruh dari Montanus ya, yang sudah ada di abad ketiga ya. Jadi Pentakosta juga sudah lama, tapi mungkin secara organisasi muncul di tahun 1902 Azusa Street ya. Tapi ke Indonesianya kita lihat juga kekristenan di Pansur ya, yang sebelumnya Pansur dan namanya Barus, Sumatera Utara ya, sudah ada gereja versi Nestorian. Wah, Nestorian ini apa nih? Karismatik, Pentakosta, atau apa tuh? Lutheran? Nah, tadi nama-nama yang saya sebut belum ada seperti itu. Tapi saya kira dia coraknya seperti gereja perdana di Yerusalem atau mungkin di Antioquia ya, seperti itu modelnya, model Nestorian ya, seperti itu, bukan karismatik ala Tertullianus atau Montanism, bukan, saya kira bukan seperti itu. Nah, Bang, kita kayaknya juga harus mengatakan ya ke sahabat Alpeta Ministry, kita hanya membahasnya sejarah gereja Indonesia secara umum aja ya. Jadi enggak, ya kalau per gerejanya ya silakan tanya ke pendeta gereja masing-masing ya. Awalnya dari mana ya. Kita nggak akan ngebahas itu ya. Cuma kalau tokoh-tokohnya mungkin boleh kita singgung sedikit ya, Bang. Misalnya di Sumatera kan ada No Mention yang mau. Lagi sahabat Alpeta kan tadi berapa kali kita sudah sampaikan pembahasan kita ya, perkembangan gereja di Indonesia mulai dari masuknya kan gitu ya. Iya betul. Ya jadi itu aja ya. Ada No Mention yang sangat luar biasa ya di Sumatera. Ya mungkin Abang bisa ceritakan secara singkat, Bang. Tuh No Mention tuh perjuangannya gimana tuh, Bang? Iya, No Mention masuk ke Indonesia setelah Zending mengutus penginjil lain ya, yang mungkin tidak mujur No Mention ya. Konon katanya ada penginjil lain sebelum No Mention yang mati di tempat ya, atau serem ya, dimakan oleh penduduk setempat ya, karena mungkin pendekatannya salah, atau mungkin tidak salah pun, tapi kanibalisme mungkin udah ada dulu ya. Seperti itu. Tapi di era No Mention, setelah 3 atau 4 kali ya dari penginjil-penginjil sebelumnya, tadi dikatakan ya mujur ya. Aku jadi jujur. No Mention mungkin pendekatannya belajar dari yang sudah ya, atau seniornya yang sudah diutus, seperti itu. Tapi dia bisa berbahasa Batak ya. Seperti siapa itu di Tiongkok ya, dia harus Matteo Ricci ya, dia juga belajar
bahasa Tiongkok, bahkan berbaju Tiongkok seperti itu. Iya. Hudson Taylor beberapa ratus tahun kemudian dia juga muncul. Mungkin dia belajar dari Matteo Ricci. Teman-teman tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan mungkin mereka saling memberi teladan ya bagaimana Injil bisa sampai, yaitu menyentuh budayanya. Ya risiko sampai mati itu bagian dari menyangkal diri dan pikul salib. Gitu kata Tuhan Yesus ya, sahabat Alpetra ya. Betul. Jadi kalau kita udah dipersekusi, ya itu biasalah karena dari dulu memang pengikut Yesus banyak yang dipersekusi. Ya, jangan melawan ya, jangan memberikan perlawanan ya, seperti itu. Iya, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Iya. Tapi kalau dicubit terus juga mungkin jangan diam aja, Bang. Kayaknya harus ada sedikit gigit gitu atau cubit. Ya. Apalagi kita juga punya undang-undang ya. Oh iya, tapi kita serahkan aja sama undang-undang di negara kita. Dan juga betul sih, mungkin sebagai jawabannya ya kita serahkan aja kepada hukum yang berlaku ya di negara kita gitu. Dan lebih tinggi dari itu ya penghakiman milik Allah. Juga ada satu tokoh lagi ya Bang yang menarik nih, Don Richardson. Yang anak perdamaian. Iya. Nah itu ya Bang di Papua juga ya, Don Richardson itu sangat sangat kalau baca kisahnya di buku Anak Perdamaian itu ya Bang. Waduh, luar biasa sekali ya itu ya. Mereka mengabarkan Injil keselamatan kepada orang-orang Papua ya di sana gitu. Orang-orang Papua ya. Betul sekali. Dan mungkin ada banyak lagi ya di Sulawesi, di Kalimantan, di Pulau Jawa. Ada beberapa tokoh yang menonjol pastinya. Dan itulah sejarah gereja di Indonesia yang ternyata tidak akan cukup kalau diceritakan hanya dalam satu tayangan kita aja. Tetapi itu sudah dirangkum oleh Bang Heri tadi. Semuanya bahwa di Indonesia itu masuknya ya begitu. Jadi bukan karena POC atau bukan karena penjajah ya Bang ya. Tapi karena kasih Tuhan dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus, sehingga banyak orang-orang yang diutus ke Indonesia untuk mengabarkan Injil keselamatan. Baik Bang, kita rupanya sudah sampai di penghujung acara Sejarah Gereja Indonesia ini, dan semoga sahabat Alpetra terberkati dengan penjelasan dari Bang Heri. Dan juga kita ucapkan terima kasih Bang untuk penjelasannya. Terima kasih sahabat Alpetra. Kalau nanti ada yang mungkin sahabat Alpetra lebih penasaran lagi, bisa diketik di kolom komentar. Nanti kita akan respon dengan cepat. Begitu ya Kang Alfa ya? Ya, betul sekali Bang. Wah, sekali lagi terima kasih Bang Heri, dan sampai di sini dulu sahabat Alpetra perjumpaan kita. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. Maranatha.